Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik, Pak. Alhamdulillah siswa-siswi MA Muhammadiyah 1 Bakis Duren. Ini masuk semua? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Bilkis, masuk Bilkis? Oke, masuk. Alhamdulillah kalau masuk semua. Sebelum pembelajaran seperti biasanya, kita awali dengan berdoa dulu. Monggo ketua kelasnya Fizai, silahkan dipimpin doa dulu nak, agar pembelajaran lebih bermakna dan bermanfaat. Mari teman-teman kita berdoa dulu agar hari ini belajarnya berjalan lancar. Membaca doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, cinta kita terhadap tanah air. Silahkan, turun, bisa dipimpin untuk lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan untuk duduk kembali dan terima kasih. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, siswa-siswi sekalian, sebelum ke pembelajaran, terlebih dahulu Pak Jun akan menampilkan presentasi slide yang telah diberikan pada tempo hari. Apakah sudah di-download filenya? Ya, Pak. Anak-anak semua, sebelum pembelajaran yang hari ini, apa masih ingat pertemuan yang kemarin, yaitu membahas tentang sebab-sebab kepemilikan. Nah, sebelum ke pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui kompetensi dasar pembelajaran hari ini, yaitu memahami konsep kepemilikan harta dengan Ihya'ul Mawad dan membuka lahan mati. Terus mempraktekkan Ihya'ul Mawad dalam kehidupan yang nyata. Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak sekalian yaitu memahami definisi Ihya'ul Mawad. Terus yang kedua yaitu memahami hukum dasar Ihya'ul Mawad. Yang ketiga, menjelaskan dengan benar tentang Ihya'ul Mawad. Terus selanjutnya yaitu menyajikan bentuk peta konsep dan mengomunikasikan tentang Ihya'ul Mawad. Tujuan yang sudah Pak Jun sebutkan
tadi itu yang minimal yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Nah, peta konsepnya yaitu tentang dalil yang pertama, yang kedua tentang definisi, yang ketiga tentang struktur atau rukun dari Ihyaul Mawad. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang Ihyaul Mawad. Nah, Ihyaul Mawad itu secara garis besarnya itu menghidupkan lahan mati atau mempergunakan lahan-lahan yang lama sudah tidak dipergunakan oleh orang lain. Itu secara garis besarnya. Yuk, agar lebih mudah untuk memahami, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang definisi dan dasar dari Ihyaul Mawad. Anak-anak sekalian, apa di layar kalian masing-masing jelas apa yang Pak Jun tampilkan? Sudah, Pak. Tentang ayat? Pak. Nah, alhamdulillah kalau jelas. Silakan salah satu untuk membacakan dasar dari Ihyaul Mawad. Nah, silakan dibacakan. Nah, siapa ya yang dulu? Saya Pak yang bacakan. Ya, Saya gitu. Pak yang bacakan. Ya. Dasar dan definisi Ihyaul Mawad. Untuk Arabnya enggak jelas ini Pak. Saya boleh baca artinya nggih? Oke, tidak apa-apa langsung karena memang kekurangan dari pembelajaran secara daring seperti ini. Langsung artinya saja. Ihyaul Mawad merupakan upaya menghidupkan, mengelola dan mengolah tanah yang tidak terjamah oleh manusia sebelumnya atau pernah dikelola namun ditelantarkan dalam kurun waktu yang lama. Islam menganjurkan agar manusia memakmurkan tanah atau bumi yang diamanahkan oleh Tuhan. Sudah, Pak. Nah, itu yang dibacakan oleh teman kalian barusan, itu adalah pengertian daripada Ihyaul Mawad. Jadi, Ihyaul Mawad itu sudah ada dasar dan ketetapan dalam Islam. Jadi, siapapun dari kalian, entah orang tua kalian, entah bibi kalian, tetangga kalian, itu menghidupkan lahan mati, itu ada dasarnya dalam Islam. Jadi diperbolehkan. Hukumnya itu mubah. Bisa dilihat di layar masing-masing. Itu adalah salah satu gambar hutan, terus ada gambar panen, terus ada gambar tanaman. Itu adalah bentuk Ihyaul Mawad. Ada yang membuka lahan mati, ada yang cuma mempergunakan lahan mati, ada yang mempergunakan lahan orang yang sudah lama tidak dipergunakan, terbengkalai. Selanjutnya anak-anak sekalian, yaitu tentang kegiatan inti dalam belajar dari Ajun bagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 itu yang diketuai oleh Nurul, kelompok 2 yang diketuai Bilkis, kelompok 3 yang diketuai oleh Rizai. Nah, masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan atau mendiskusikan terlebih dahulu materi untuk mendiskusikan materi tersebut yang sudah Pak Jun berikan di layar masing-masing. Paham ya, anak-anak sekalian? Untuk bahan diskusinya, memang tiap kelompok itu akan mendiskusikan dari kedua bahan ini. Nah, diupayakan nanti setiap kelompok itu mempunyai penjelasan serta mempunyai pendapat yang berbeda mengenai bahan yang akan didiskusikan. Seperti itu. Ini Pak, saya mau bertanya. Iya, monggo.
Bilkis. Ini masalah materi tadi, Pak. Ini enggak paham saya. Oh ya, silakan. Pertanyaan yang pertama itu, apakah hukum dari Ihya'ul Mawat, Pak? Oh ya. Pertanyaannya, hukum dari Ihya'ul Mawat. Jadi, hukum dari Ihya'ul Mawat itu adalah mubah. Mubah itu diperbolehkan dalam Islam, seperti dasar atau dalil yang sudah tadi dibacakan oleh teman kalian. Jadi mubah itu diperbolehkan asalkan, ada garis besarnya ini, asalkan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Jadi meskipun menghidupkan lahan mati atau hukumnya itu boleh, namun kalau itu lahan sudah dimiliki orang, maka itu hukumnya tidak boleh. Gimana, paham? Ya, paham, Bapak. Oke, Pak. Sebelum diskusi, apa masih ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu agar diskusinya nanti kalian lebih lancar untuk mendiskusikan dengan teman-teman kalian. Yang perlu diingat ketika diskusi, anak-anak sekalian, jangan saling menyalahkan, tapi mencari solusi dari permasalahan yang diberikan. Jangan mengandalkan egoisme, jadi andalkanlah suatu pendapat dan dalil yang benar. Paham ya? Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Ini Pak, saya lagi, Pak. Oh ya, silakan. Ini saya tidak tahu ini, Pak, apa muhyi itu, apa muhya? Muhyi sama muhya, Pak. Ya. Muhyi atau muhya itu adalah istilah dalam Ihya'ul Mawat. Muhyi itu orang yang membuka lahan. Nah, dari sini paham ya, orang yang membuka lahan, misalkan nih, itu membuka lahan yang diperbolehkan oleh perhutani, silakan itu boleh membuka lahan ini. Itu untuk kita kita ingin ini adalah sebagai muhyi. Tak gambarin. Belum orang. Berarti jadinya kan. Muhya, orang yang mempersilahkan untuk lahannya tersebut dipergunakan. Nah, misalkan kan ada rukunnya. Jadi muhyi, muhya, dan ihya. Nah, muhyi itu orang yang buka lahan, muhya orang yang mempunyai lahan, ihya itu lahannya. Cuma kalau muhya itu masih terbagi ya anak-anakku sekalian. Muhya itu ada kalanya lahan tersebut punyaan seseorang. Memang tidak pernah digunakan, orang yang entah ke luar negeri, tapi masih ada sanak saudaranya. Kalian mau mempergunakan lahan tersebut atas izin dari keluarganya, kalian boleh mempergunakannya asalkan diizinkan. Nah, seperti itu penjelasannya. Gimana, paham? Paham, Bapak? Paham, Pak. Kalau paham, silahkan diskusikan. Kalau sudah didiskusikannya, diskusinya kalau sudah, silahkan perwakilan secara singkat saja, secara garis besar-besarnya saja. Karena waktunya pun terbatas. Ya, terima kasih. Bagus sekali penjelasannya, anak-anakku sekalian. Penjelasannya sangat bagus dan sudah detail. Alhamdulillah, sudah lancar. Nah, selanjutnya, karena ini waktunya sudah mepet, kita pembelajaran secara daring. Maka dari presentasi tadi, Pak Jun bisa simpulkan dari presentasi 1
yang kedua dan yang ketiga, bahwa Ihyaul Mawat itu adalah suatu hukum yang diperbolehkan dalam Islam dalam kaitan baik membuka lahan mati atau mempergunakan lahan yang orang lain tidak sempat mempergunakannya. Jadi anak-anak sekalian, kesimpulannya seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang penilaian. Nah, sebelum ke penilaian, Pak Jun tanya terlebih dahulu, apakah sudah paham semua? Kalau sudah paham, Pak Jun akan tanyakan. Ini penilaian secara lisan. Nah, Vijay, apa hukum dari Ihyaul Mawat? Mubah, boleh. Oh ya, bagus. Nah, untuk pembelajaran hari ini, anak-anakku sekalian, mungkin Pak Jun sudahi dulu sampai di sini. Sebelum Pak Jun tutup dengan doa, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang kaitan masih lingkup kepemilikan, tapi dalam bahasan, pokok bahasan akad. Nah, akad itu apa? Kita nantikan di pertemuan yang akan datang. Nah, marilah kita tutup untuk pertemuan pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Pak Jun mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.